Selamat datang di channel saya. Jangan lupa dibantu subscribe dan like video saya ya. Jangan ditonton sendirian. Kisah nyata teror horor. Sebut saja namanya Teh Ayas yang bekerja di toko retail fashion muslim terkenal. Jadi ceritanya begini guys. Brand fashion muslim ini cukup terkenal dan berkeinginan untuk membuka cabangnya. Dan Teh Ayas menjadi store manager di daerah Cimahi. Cabang barunya itu adalah rumah ruko yang sudah 5 tahun tidak ada penghuninya. Memang sebelah kiri tokonya itu salon kecantikan dan kanannya ruko masih kosong. Awal musim ganggunya saat Teh Ayas bertugas memasukkan barang di toko itu, sekaligus bersih-bersih. Namun bukan Teh Ayas yang angkat masukin barang, tapi orang pusat. Pekerjanya 2 orang cowok begitu. Ruko 3 lantai, memanjang ke belakang, lantai 1 untuk display pakaian, lantai 2 untuk display baju gamis dan ruang fitting plus kamar mandi, lantai 3 stok barang, semua ada kamar mandinya juga. 2 cowok yang dari pusat itu turunin barang, terlihat buru-buru dan panik main masuk aja ke mobil pick up-nya. Teh Ayas bingung dong. Sudah, kami izin pulang dulu ya, kata mereka dengan ngomong galagapan. Setelah itu Teh Ayas naik ke lantai 3, mau ngecek, mau ngelihat barangnya semua sudah diangkutin semua belum. Teh Ayas kaget, kardus-kardus yang seharusnya ditumpukin namun berantakan di lantai hingga barang keluar dari kardusnya. Otomatis dalam pikiran Teh Ayas, loh gimana ini angkatnya, nggak bener banget. Asal-asalan kerjanya ya. Sambil ngedumel dia beresin dan rapikan. Setelah rapi berberes, ia kembali ke bawah lantai 1 sambil bilang ke SPG 2 itu, namanya Hesti dan Yuyun, untuk menyusun manekin dan pasang baju display di lantai 2. Otomatis harus ke lantai 3. Singkatnya Teh Ayas sudah berberes di lantai 1 dan berniat cek ke lantai 2, tempat kedua SPG-nya itu. Yuyun SPG-nya itu bilang ke Teh Ayas, itu tukang angkut barang itu laporin aja ke kantor pusat, nggak bener kerjanya. Barang di lantai 3 berantakan, kardus-kardusnya semua di lantai. Sepertinya dilempar-lempar doang itu. Kita baru saja rapiin semuanya loh. Teh Ayas kaget yang dengar begituan ya. Padahal semuanya memang berantakan, tapi sudah Teh Ayas beresin. Masa berantakan lagi sih? Bingung dong. Ada saat Teh Ayas di lantai 2 pas keluar dari kamar mandi, dia melihat si Yun lagi berberes dan memang posisinya lagi membelakangi Teh Ayas. Dan Teh Ayas turun ke lantai 1 dan terkejutnya dia lihat si Yun dan Hesti lagi gantungin baju. Loh, kok Yuyun di sini? Itu cewek maling atau apa? Kan toko belum buka. Dari belakang sebelumnya mirip kayak si Yuyun, tapi pas ke atas dicek lantai 2 dan 3 nggak ada siapa-siapa. Teh Ayas sampai merinding guys, sampai pusat buru-buru ke lantai 1 lagi. Setelah beberapa saat kemudian, Teh Ayas didatangi Hesti dan dia bilang, Ayas kalau kardus di lantai 3 berantakan lagi. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalaupun ketiup angin itu isi kardus berat, nggak mungkin kan? Keesokan harinya saat pagi Teh Ayas baru saja buka pintu toko. Ia melihat ada wanita yang memakai baju gamis baru saja naik ke lantai 2. Sosok itu jelas orang, jadi ia pun mengeceknya ke lantai 2 hingga lantai 3. Nggak ada orang dong guys. Kamar mandi satu persatu juga dicek, siapa tahu ada yang bersembunyi. Jelas banget itu yang tadi naik orang, pakai pakaian yang dijual di tokonya. Jadi ceritanya begini guys. Bukan hanya Teh Ayas saja yang diganggu guys, tapi tukang AC sampai pingsan ditampakin dengan jelas hantunya. Tukang listrik, tukang pasang CCTV, orang pusat yang bernama Bu Haifa yang awalnya tidak percaya juga dia merasakan sendiri horornya itu rukonya guys. Jadi bukan ngadi-ngadi ceritanya, tapi memang beneran teror horor ini ceritanya. Singkat cerita, Teh Ayas autorisan dan memilih kerja di retail kompetitor tempatnya ia bekerja. Soalnya horor guys, memang karena rukonya saja yang angker. Si Hesti juga ditarik Teh Ayas karena dia butuh 1 SPG di tempat kerjanya itu dan Yuyun pada akhirnya memilih resign. Sebelah rukonya salon katanya, juga sama angkernya. Tidak tahu dulu tempat apa itu. Sebelahnya kan rumah kosong, tapi nggak tahu ya kan, mungkin sekarang jadi apa itu ruko. Hari pertama pembukaan saja sudah horor guys. Gimana menurut kalian guys?